Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasriku su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilur rahmat wal futuhat wal fuyudat. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hadi qalbi wa qulubahum wa saddid lisani. Allahumma ya man biyadihi makalidul umuri kulliha wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu ya fatahu ya alim. Iftah alaina fathan kariba waj'alna fi diwani man tuhibbuhum wa yuhibbunak wa wafiqna ala ma yurdik warzuqna taqwa li'alla na'asik. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya cintai, sahabat saya Kiai Haji Dede Haidar sebagai pimpinan Majelis Nurul Khairat, yang mana pada hari ini beliau mengadakan acara Maulid Nabi Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengagungkan dan memuliakan dan sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran Nabi Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus haul sekaligus haul daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian Pangeran Santri dan Khal Prabu Besan Ulun. Kita mengagungkan, memuliakan kelahiran Nabi Muhammad ini adalah salah satu cara untuk mengikatkan diri, menempelkan diri kita, memperbaiki hubungan kita, mempererat hubungan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di dalam acara Maulid kita bersolawat, mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara agar ruh kita ini semuanya bisa bersambung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jasad kita tidak pernah berkumpul dengan Nabi Muhammad, mata kita belum pernah memandang Nabi Muhammad, tapi jangan sampai ini ruh jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarkan mata kita belum pernah memandang Nabi Muhammad, jasad kita belum pernah duduk bareng dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad beda zaman dengan kita. Tapi jangan sampai ruh kita jauh dari Nabi Muhammad. Jangan sampai tidak ada ikatan batin, ikatan ruh antara kita dengan Nabi Muhammad. Karena khawatir hadirin hadirat, kalau sampai ruh kita tidak ada ikatan dengan Nabi Muhammad, tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tandanya orang celaka. Bahkan lebih parah, bahkan yang bahaya ini kalau ruh tidak ada ikatan, tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, ini yang bahaya. Walaupun jasad sezaman dengan Nabi Muhammad, walaupun mata memandang Nabi Muhammad, tapi ruh tidak ada ikatan dengan Nabi Muhammad, tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad, di dalam hati tidak ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad, celaka orang tersebut. Non buktina Abu Lahab, Abu Jahal, musuh-musuh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sezaman kesarang kanjeng Nabi Muhammad, sezaman berkumpul ke sarang Nabi Muhammad, memandang kanjeng Nabi Muhammad enggak? Mata memandang kanjeng Nabi Muhammad, jasadnya hidup bareng dengan Nabi Muhammad, tapi ruhnya tidak nyambung dengan Nabi Muhammad, hatinya jauh dari Nabi Muhammad, bahkan hatinya benci kepada Nabi Muhammad. Mal'un, terlaknat, celaka, sengsara dunia akhirat, terhina dunia akhirat. Oke, biarkan jasad kita tidak bersama dengan Nabi Muhammad, biarkan mata kita belum pernah memandang Nabi Muhammad, tapi biarkan ruh kita bersambung dengan Nabi Muhammad. Biarkan hati kita penuh dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan acara maulid Nabi Muhammad seperti inilah kita mengisi hati kita yang kosong dari rasa cinta kepada Nabi Muhammad dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Kapan lagi kita mau mengisi hati kita dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad? Sedangkan di luar maulid kita tidak pernah ngobrolkan tentang Nabi Muhammad, tidak pernah dengarkan kisah-kisah tentang Nabi Muhammad, tidak pernah ngabaca kisah kanjeng Nabi Muhammad, nggak pernah mempelajari tentang Nabi Muhammad. Gimana hatinya mau terisi dengan cinta, sedangkan syaratnya cinta harus kenal. Sedangkan syaratnya cinta harus banyak mengingat orang yang dicintainya. Seberapa banyak kita mengingat Nabi Muhammad dibandingkan dunia kita? Seberapa banyak kita mengingat Nabi Muhammad kalau dibandingkan kita mengingat usaha kita, bisnis kita, dunia kita, hutangna lebih dipikirkan ketimbang yang Nabi Muhammad. Laras enda. Mohon diantara Nabi Muhammad dengan usaha selama sampai saat ini, kalau kita persentasekan lebih banyak mana memikirkan usaha ketimbang memikirkan kanjeng Nabi Muhammad. Mana dunia atau Nabi Muhammad? Kira kompak jawabannya dunia atau Nabi kanjeng Nabi Muhammad? Dunia. Nah, ini kesempatan kita dalam acara Maulid Nabi Muhammad, kita isi dengan cinta, hati kita isi cinta kepada Nabi Muhammad. Kok bisa dalam acara Maulid kita mengisi hati kita dengan cinta kepada Nabi Muhammad? Karena di acara Maulid pasti yang dijelaskan adalah seputar kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau ada dalam acara Maulid ngebahas hal-hal yang lain, ngebahas hal-hal yang hanya bikin ketawa-ketawa aja, tidak ada pembahasan tentang kanjeng Nabi Muhammad di dalamnya, maka orang tersebut lebih baik tidak ceramah dalam panggung-panggung Maulid. Karena panggung Maulid disitulah kesempatan untuk mengenalkan umat kanjeng Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, untuk mendekatkan umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, untuk
mengenyangkan, memenuhi rasa rindu umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, yang mana jasadnya tidak sezaman dengan Nabi Muhammad, matanya belum pernah mendengar Nabi Muhammad, tapi telinganya pengen mendengarkan cerita tentang Nabi Muhammad. Maka para dai, para ustaz, para ulama dalam acara Maulid jelaskan tentang kemuliaan keagungan Nabi Muhammad SAW agar umat kenal dengan Nabi Muhammad. Yang sudah lupa kepada Nabi Muhammad mulai kenal kepada Nabi Muhammad. Yang sudah luntur rasa cintanya kepada Nabi Muhammad, akhirnya tumbuh kembali rasa cinta tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah takdirkan kita semuanya untuk berkumpul di acara Maulid ini, mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad. Semoga ini menjadi tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan ruh kita terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal. Kalau hati kita, ruh kita terhubung kepada Nabi Muhammad, berhubungan baik dengan Nabi Muhammad, nempel dengan Nabi Muhammad, insya Allah bakalan bahagia dunia akhirat. Amin. Insya Allah bakalan mulia dunia akhirat. Amin. Insya Allah bakalan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat. Insya Allah. Amin. Dan insya Allah bakalan dilebatkan ke surga sareng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Dan di acara ini juga tadi haul daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana beliau ini wali besar, sampai beliau mengatakan saking tingginya kedudukan kewalian beliau, seluruh para wali di masanya itu di bawah telapak kaki beliau. Saking tingginya derajat beliau, saking tingginya kewalian beliau. Saat ini juga kita memperingati haul Pangeran Santri, yang mana beliau juga seorang wali. Begitu juga kita memperingati Prabu Gesan Ulun. Nah, untuk apa kita memperingati haul? Untuk apa kita haul? Kalau tadi Maulid untuk nyambungkan ruh kita dengan Nabi Muhammad, untuk mendekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad, untuk mengisi hati kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka haul untuk mempererat hubungan kita dengan karubun kita dengan para wali. Kita barangkali mungkin dari kita yang hadir kebanyakan tidak ada sambungan nasab dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi kita memperingati haul Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada ikatan batin, ikatan ruh dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika saat nanti Syekh Abdul Qadir Jailani diizinkan oleh Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat, moga-moga yang kumpul saat ini untuk memberikan haul Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga kita juga diangkat, diseret sama Syekh Abdul Qadir Jailani untuk menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini manfaatnya haul. Karena dengan kita mendoakan orang-orang yang bahkan enggak kita kenal, ketika kita mendoakan beliau, apalagi yang didoakan adalah seorang wali, itu langsung ada setruman kepada mereka. Kesetrum mereka, dalam arti mereka langsung dapat informasi, ada yang mendoakan. Karena doa kita bermanfaat bagi mereka. Doa kita dirasakan oleh mereka. Ketika kita mendoakan mereka, mereka tahu. Para wali tahu siapa yang mendoakannya. Kita yang bukan keturunan beliau, kita yang tidak ada hubungan nasab kepada beliau, kita yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengan beliau, kita yang tidak pernah memandang beliau, kita yang tidak sezaman dengan beliau, tapi karena kita kumpul cinta kepada beliau, mendoakan beliau, zikir kita diniatkan kepada untuk beliau, beliau merasakan hal tersebut, dan beliau tahu siapa yang mendoakan beliau. Dan orang-orang yang diingat oleh para wali, insya Allah ketika walaupun nanti sudah mau masuk ke jurang neraka, bakalan ditarik, diangkat, diselamatkan oleh para wali-wali tersebut. Semoga kita ini golongan yang diselamatkan oleh para wali, khususnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Pangeran Santri Prabu Gesan Ulun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini kesempatan kita. Ini kesempatan kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Ini tadi sudah disampaikan, untuk mengikat hubungan baik hati kita dengan Nabi Muhammad, ruh kita dengan Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, beliau Isra Mi'raj dengan badannya plus dengan pakaian yang beliau pakai secara utuh, termasuk sandalnya yang terbuat dari kulit, dengan pakaiannya yang terbuat dari kain, dengan badannya, bukan melalui mimpi. Isra dari Mekah menuju Palestina, dari Palestina masuk sampai ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Tempat paling puncak yang tidak ada satupun makhluk yang bisa masuk ke tempat tersebut. Bahkan malaikat Jibril sekalipun, yang mana malaikat Jibril adalah pimpinan malaikat, tidak bisa sedikit pun menyentuh tempat Sidratul Muntaha. Selangkah aja malaikat Jibril masuk ke Sidratul Muntaha, hangus. Padahal malaikat Jibril adalah seorang malaikat tercipta dari cahaya, tapi masuk ini ke Sidratul Muntaha, terbakar, bakalan hangus. Nabi Muhammad sebenarnya pengen ketika Sidratul Muntaha ditemani oleh malaikat Jibril, karena dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ditemenin sama malaikat Jibril. Ketika mau masuk Sidratul Muntaha, malaikat Jibril mundur. Kata Nabi Muhammad, kenapa engkau nggak mau nemenin saya masuk ke Sidratul Muntaha, sedangkan dari tadi menemani aku? Kok giliran mau ke Sidratul Muntaha malah dipisah, malah ditinggalkan, dibiarkan, nggak ditemenin? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, bukan nggak mau nemenin, tapi Sidratul Muntaha itu bukan makomnya saya, bukan derajatnya saya. Saya napak aja satu tapak di Sidratul Muntaha, habis badan saya, habis semuanya, nggak ada sisanya. Tapi Nabi Muhammad ini manusia yang memang teragung, manusia termulia, masuk ke Sidratul Muntaha, nggak ada apapun yang terjadi. Yang ada Nabi Muhammad merasakan kenikmatan yang luar biasa. Nabi Muhammad merasakan betah di Sidratul Muntaha. Tahu nggak, Nabi Muhammad masuk ke Sidratul Muntaha dengan sendal. Nah, sendalnya terbuat dari kulit, bajunya terbuat dari kain. Apakah ketika Nabi Muhammad mau masuk ke Sidratul Muntaha diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melepas sendalnya yang terbuat dari kulit? Enggak, sebagaimana Nabi Musa ketika beliau ingin melihat cahayanya Allah, Allah ingin memperlihatkan cahayanya di gua Sina. Nabi Musa mau masuk ke gua tersebut untuk menyaksikan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Pakai sendal Nabi Musa mau masuk ke gua tersebut. Gua tersebut ada di bumi atau di langit? Bumi atau langit? Jangan kompak. Gua tersebut ada di bumi atau langit? Di bumi gua tersebut. Nabi Musa mau masuk, ditegur sama Allah, ikhla'na 'alaika ya Musa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, lepas sendalmu, engkau di tempat yang suci. Gua tersebut dianggap suci sama Allah, dinyatakan suci sama Allah, karena disitulah Allah pengen menunjukkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tempat tersebut masih berada di muka bumi. Tapi Nabi Musa mau masuk pakai sendalnya dilarang karena itu sama Allah Subhanahu wa taala dianggap tempat suci. Suruh dilepaskan, harus ada adab mau masuk ke tempat yang suci. Nabi Muhammad gak ada ceritanya ketika beliau mau masuk Sidratul Muntaha ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, "Hei Muhammad, lepaskan sendalmu." Gak ada riwayatnya. Coba cek di hadis manapun, riwayat manapun, gak ada Nabi Muhammad ketika masuk Sidratul Muntaha ditegur sama Allah untuk melepaskan sendalnya. Kalau memang Allah melarang Nabi Muhammad untuk pakai sendal ke Sidratul Muntaha, pasti ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Allah cinta sama Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala sayang sama Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad makhluk yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang nempel dengan Nabi Muhammad boleh masuk juga. Walaupun benda tersebut terbuat dari kulit, walaupun benda tersebut terbuat dari kain, beda dengan malaikat Jibril, tercipta dari cahaya, dia nggak bisa masuk ke Sidratul Muntaha. Tapi sendal kanjeng Nabi Muhammad yang terbuat dari kulit, baju Nabi Muhammad yang terbuat dari kain, karena nempel dengan tubuh kanjeng Nabi Muhammad, dan kanjeng Nabi Muhammad dicintai oleh Allah, selamat, tidak terbakar. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nanti ketika kita meninggal, ruh kita bakalan berpisah dengan jasad kita.
Kalau selama hidup kita, ruh kita dekat dengan Nabi Muhammad, nempel terus dengan ruh Nabi Muhammad. Nempel terus dengan ruh Nabi Muhammad. Gimana caranya nempel ke ruh kita dengan Nabi Muhammad? Hadiri acara maulid, agungkan, muliakan kelahiran Nabi Muhammad, membaca, memperbanyak baca sholawat, meneladani akhlak Nabi Muhammad, mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Nah, ini cara menghubungkan, mengeratkan, mengkaitkan ruh kita dengan Nabi Muhammad, menempelkan ruh kita dengan Nabi Muhammad di saat nanti setelah kita meninggal. Kalau ruh kita selama hidup sering nempel dengan Nabi Muhammad, insya Allah mual cilaka, mual gak bakalan mungkin terkena api neraka sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang istiqomah, kudu semangat hadir acara maulid, harus semangat hadir acara maulid, membantu peringatan maulid harus semangat. Kenapa kita harus semangat membantu acara maulid? Membantu acara maulid baik dengan tenaga, pikiran, dengan harta. Nah, kerahkan semua untuk acara maulid, ngagungkan, memuliakan Nabi Muhammad. Kenapa kita perlu membantu acara-acara seperti ini yang memuliakan Nabi Muhammad SAW? Untuk ngabuktikan sakumaha cinta orang ke kanjeng Nabi Muhammad. Tapi pada harus kesadaya, nah cinta anda ke kanjeng Nabi Muhammad, cinta anda ke kanjeng Nabi Muhammad, jarang kompak, cinta anda ke kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu cintanya luar biasa sama kita semua. Cinta luar biasa sama kita. Saking cintanya Nabi Muhammad sama kita, dan Allah tahu, kalau pengen tahu nih ya, gimana cintanya Nabi Muhammad kepada kita, isi hati Nabi Muhammad, cinta di dalam hati Nabi Muhammad kepada umatnya. Yang paling mengetahui bagaimana isi hati Nabi Muhammad tentang cintanya kepada umatnya siapa? Allah. Yang paling tahu bagaimana besarnya rasa cinta di dalam hati Nabi Muhammad kepada umatnya adalah Allah. Allah tahu betapa besarnya cinta kanjeng Nabi Muhammad kepada umatnya. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang kepada Nabi Muhammad, ini pertama dalam cerita ini menunjukkan bagaimana cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, dan sebagai bukti juga cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Allah tahu betapa besarnya cinta Nabi Muhammad, dan Allah juga cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang kepada Nabi Muhammad, engkau cinta luar biasa sama umatmu. Kalau engkau pengen urusan umatmu, aku serahkan kepadamu. Yang ngurus urusan umatmu engkau. Gimana engkau mau tentang umatmu, terserah engkau. Mau engkau arahkan kemana umatmu, terserah engkau. Jadi gimana pengennya Nabi Muhammad tentang umatnya, diserahkan 100% kepada Nabi Muhammad SAW. Sekehendaknya Nabi Muhammad, semaunya Nabi Muhammad, saking Allah cinta kepada Nabi Muhammad. Dan Allah tahu betapa besarnya rasa cinta Nabi Muhammad kepada umatnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tawaran, Muhammad, boleh umatmu engkau yang ngurusin 100%. Mau engkau apakan, terserah. Engkau yang punya kendali 100% terhadap umatmu. Tapi Nabi Muhammad itu adabnya luar biasa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adabnya luar biasa. Tawaran tersebut ditolak sama Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Itu bukan wewenangnya Nabi Muhammad SAW. Tapi dari cerita ini kita tahu gimana cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, dan betapa besarnya cinta kanjeng Nabi Muhammad kepada umatnya. Kita mengenal, kita tahu betapa cintanya Nabi Muhammad dari sepenggal cerita saja. Kita nggak nyaksikan langsung bagaimana perjuangan pengorbanan Nabi Muhammad untuk kita, untuk keselamatan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian wahai umat Nabi Muhammad seorang utusan
yang mana beliau ngerasakan sedih, ngerasa berat. Kalau kalian juga ngerasakan sakit, Nabi Muhammad ngerasakan sakit. Kalau kalian ngerasakan sakit, Nabi Muhammad juga ngerasa berat kalau kalian terbebani. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad semangatnya luar biasa, sampai beliau korbankan nyawanya, siap untuk mati demi keselamatan kita. Menetes darah Nabi Muhammad, bercucuran darah Nabi Muhammad demi keselamatan kita. Rela Nabi Muhammad diboikot, diisolasi selama 3 tahun, makannya hanya rerumputan saja demi keselamatan kita. Cerita ini hanya kita dengarkan, belum kita saksikan secara langsung bagaimana. Tapi dari cerita ini kita tahu bagaimana Nabi Muhammad cinta kepada kita, bagaimana Nabi Muhammad pengen kita semuanya selamat. Nabi Muhammad siang malam pagi beliau berjuang untuk menyebarkan Islam demi keselamatan kita. Nabi Muhammad giginya patah, Nabi Muhammad kakinya berdarah, tubuhnya berdarah, dicaci, dimaki. Nabi Muhammad sabar. Kenapa beliau sabar? Karena cinta sama kita. Kita hanya tahu cintanya Nabi Muhammad, besarnya cinta Nabi Muhammad dari cerita ini. Dari cerita ini aja sudah cukup. Sudah cukup ini menjadi bukti betapa besarnya cinta Nabi Muhammad. Bagaimana kalau kita sezaman dengan Nabi Muhammad, menyaksikan secara langsung pengorbanan dan perjuangan Nabi Muhammad? Pasti kita bakalan merasakan lagi betapa besarnya cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi segimana besarnya cinta Nabi Muhammad kepada umatnya? Sebesar apa cinta Nabi Muhammad kepada umatnya? Yang hanya mengetahuinya adalah Nabi Muhammad, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dari kisah tahunya. Kita nggak bisa ngebelah dada Nabi Muhammad, nengok di hati Nabi Muhammad seberapa besar cinta beliau kepada umatnya, nggak bisa. Kita bisa menakar-nakar besarnya cinta Nabi Muhammad dari kisah perjuangan dan pengorbanan Nabi Muhammad yang kita dengarkan dari para ulama, yang kita baca di kitab-kitab, di buku-buku tentang perjuangan Nabi Muhammad. Kita takar tuh, Nabi Muhammad luar biasa perjuangannya, Nabi Muhammad luar biasa pengorbanannya. Berarti beliau benar-benar cinta kepada kita. Tapi kita nggak menelusurin langsung isi hatinya bagaimana. Segimana besar sih cinta Nabi Muhammad kepada umatnya, kita nggak tahu isi hatinya gimana. Allah tahu isi hati Nabi Muhammad, bagaimana cintanya beliau kepada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Makanya Allah berikan tawaran kayak tadi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mengucapkan secara langsung bahwa beliau cinta kepada umatnya. Beliau bilang, beliau rindu kepada ahbabi, para kekasih-kekasihku, di hadapan para sahabatnya. Nih hadirin hadirat, teraskan ke jalan kompak, teraskan ke Allahumma sholli wa sallim wa barik, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ingat-ingat nih, tadi sampai mana tadi? Sampai mana? Nah, sampai mana? Rindunya cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Kita selingi dulu dengan sholawat agar ini ceramah makin barokah, agar ini ceramah makin bermanfaat, agar ini tempat makin penuh barokahnya. Siap tidak? Siap tidak? Siap tidak? Jawab, Nabi kita Muhammad. Nabi kita biasa tidak? Biasa kumaha ngejawabnya Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad. Ingat-ingat nih, kalau nggak sampai ingat mau diteruskan ya ceritanya. Nabi Muhammad pernah mengucapkan di hadapan sahabatnya, titik koma ya tadi, baru koma dah. Diteraskan satu salawat, muntahapa, muntah ingat mau diteraskan, mau diceritakan. Manusia paling mulia Nabi Muhammad, manusia paling agung Nabi kita Muhammad, manusia
paling enak memandang Nabi kita Muhammad Maula Sarayana. Hamba yang paling takwa hamba yang paling taat pimpinan para rasul sarayana dikari mahkota para nabi sarayana sarayana maulaya salli wa sallim Al-Quran yang berjalan yang akhlaknya dipuji yang namanya di langit yang namanya di surga Nabi kita Muhammad Maulaya salli wa
sadayana pertama masuk surga Nabi kita Muhammad, kita harap syafaat Nabi kita Muhammad, masuk surga bersama Nabi kita Muhammad, dan berkumpul bersama Nabi kita Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Masya Allah, ini teh belum nyampe 45 menit nih, baru mau hampir 45 menit. Keringat udah hampir seliter ini teh. Padahal kalau dibandingkan Habib Hanif, ya Habib Bahar, ini giginya masih gigi 2 nih teh. Gak kebayang Habib Hanif, Habib Bahar gimana capeknya. Kalau saya 2-3 acara kayak beliau, kayaknya sudah langsung namruh, sudah langsung sakit ini mah. Keringat sudah hampir seliter ini teh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Semoga beliau-beliau Habib Bahar, Habib Hanif dipanjangkan yuswana ku Allah, disehatkan badan ku Allah, dilancarkan urusan ku Allah, dikabulkan hajatna ku Allah, dan semoga beliau-beliau sampai ke tempat ini dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Tadi sebelum saya ke panggung saya telepon Habib Hanif. Beliau lagi istirahat di mobil, sudah di pertengahan jalan, sudah di jalan tol. Insya Allah paling lambat jam 11 nyampe. Siap ente nunggu? Siap. Jalan keempat siap ente? Siap. Siap ente? Takbir. Takbir. Masya Allah. Ini beda tempat jadi kayak gini nih ceramah narinya. Harus ikutin. Untung jarang-jarang nih di sini nih. Kalau setiap hari ceramah kayak gini, ya itu udah ke rumah sakit bisa-bisa. Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sampai mana tadi teh? Pohodi, mohon pohodi berarti udah selesai berarti. Lanjut ente. Lanjutkan ente. Teruskan ente. Sampai mana tadi teh? Sampai mana tadi? Bukan sampai iraha. Yo, atau nyambung jawaban teh sampai iraha sampai isu. Kalian sampai isu, Habib Hanif pulang. Siang beliau sampai pagi. Sampai mana tadi penjelasan anak? Nabi merindukan kita semua. Salah. Ya, kan bubar di majelis dia tegas pohon, Masya Allah. Sampai mana? Nah, Nabi Muhammad duduk dengan para sahabat. Di hadapan para sahabat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, ini para sahabat di hadapan kanjeng Nabi Muhammad, wahai sahabatku, aku rindu kepada kekasih-kekasihku, aku rindu kepada ahbabi, kekasih-kekasihku. Heran para sahabat, ya Rasulullah, alasna ahbabak wa ikhwana. Ya Rasulullah, bukankah kami kekasihmu? Bukankah kami saudara-saudaramu? Kata kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalian sahabat-sahabatku. Lalu siapa yang kau anggap sebagai kekasih dan saudaramu, wahai Rasulullah? Sedangkan kami yang berjuang bersama denganmu. Engkau perang, kami ikut perang denganmu. Engkau kesusahan, kami ikut susah. Engkau sakit, kami ikut sakit. Lalu siapa yang dianggap sebagai kekasihmu dan saudaramu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, orang-orang yang mereka belum pernah melihatku, belum pernah memandangku, tapi dia beriman kepadaku, cinta kepadaku. Dan ingat, cinta perlu ada buktinya. Itulah yang dianggap oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih dan saudaranya Nabi Muhammad SAW. Ini kita semua yang gak sezaman dengan Nabi Muhammad. Mata kita belum pernah melihat Nabi Muhammad, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad. Kita percaya kepada Nabi Muhammad. Percanteng kanjeng Nabi Muhammad. Percanteng cinta kanjeng Nabi Muhammad.
ini kita semuanya yang dianggap sebagai kekasih dan saudara Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa berkumpul bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita dianggap sebagai kekasih Nabi Muhammad. Kita dianggap sebagai saudara. Nabi Muhammad berulang kali bilang cinta kepada umatku. Siti Aisyah pernah suatu malam didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah ya Allah. Dosa yang tampak, dosa yang tidak tampak ya Allah. Dosa yang dulu dan dosa yang akan datang. Siti Aisyah di malam itu ketika mendengarkan doa dari Nabi Muhammad, seorang nabi paling mulia, nabi yang tidak mungkin kalau berdoa doanya tidak diijabah sama Allah, nabi yang tidak mungkin kalau berdoa doanya ditolak sama Allah. Senangnya luar biasa, gembiranya luar biasa, jingkrak-jingkrak, loncat-loncat Siti Aisyah saking senangnya didoakan oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Didoakan agar Allah mengampuni dosanya yang dulu dan yang akan datang, dosanya yang terlihat dan yang tidak terlihat, dari maksiat yang tampak ataupun yang tidak tampak. Nabi Muhammad melihat kegirangan Siti Aisyah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Siti Aisyah gembira luar biasa. Nabi Muhammad bilang, Aisyah, engkau gembira, engkau senang? Ya Rasulullah, bagaimana aku nggak senang? Bagaimana aku nggak gembira? Aku manusia biasa, dapat doa dari engkau seorang Rasul agar dosa aku diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menolak doamu. Kata Nabi Muhammad SAW, Aisyah, malam ini aku doakan engkau seperti itu. Setiap malam aku doakan umatku seperti itu. Aku doakan umatku setiap malam agar dosa-dosa kita ini, yang banyak nih dosa-dosa kita ini, yang matanya nggak pernah dijaga, lisannya nggak pernah dijaga, perbuatannya nggak pernah dijaga, sok dolim terhadap orang lain, kakinya suka dilangkahkan ke tempat maksiat. Kita didoakan setiap malam sama Nabi Muhammad agar dosanya diampuni oleh Allah, agar karena Nabi Muhammad cinta kepada kita semuanya. Nabi Muhammad buktikan rasa cintanya kepada kita. Walaupun kita ahli maksiat, Nabi Muhammad masih doakan kita agar diampuni dosanya sama Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya hadirin hadirat, kita yang katanya dicintai oleh Nabi Muhammad, kita yang dicintai oleh Nabi Muhammad dan dibuktikan oleh Nabi Muhammad langsung dengan perbuatannya, langsung dengan doanya, betapa cintanya beliau dibuktikan oleh Nabi Muhammad. Kita yang ngaku cinta sama Nabi Muhammad, punya bukti enggak cinta kita sama Nabi Muhammad? Mana bukti kita cinta sama Nabi Muhammad? Berapa banyak sholawat yang sudah kita baca untuk Nabi Muhammad? Dalam sehari berapa banyak sholawat yang kita lantunkan kepada Nabi Muhammad? Katanya cinta sama Nabi Muhammad. Mana buktinya? Mana buktimu? Mana bukti kalian? Sholat 5 waktu dilaksanakan dengan baik atau tidak? Bagaimana puasa Ramadan? Bagaimana zakat? Bagaimana haji bagi yang mampu? Banyak yang sudah melalaikannya. Padahal dirinya mengaku cinta sama Nabi Muhammad, tapi melaksanakan sholat 5 waktu pun tidak bisa. Untuk bangun di waktu subuh saja tidak mampu, padahal hanya untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Nabi Muhammad berdarah-darah membuktikan cintanya kepada kita. Kita nggak perlu berdarah-darah, hanya sholat 2 rakaat di waktu subuh, nggak bisa. Mana cinta kita kepada Nabi Muhammad? Mana bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad? Ulama bilang, Nabi Muhammad SAW bilang, anta ma'ahman ahbabta. Ketika ada salah seorang, beliau menghadap kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Dijawab sama Rasulullah, engkau nanya-nanya tentang hari kiamat, emang apa persiapanmu untuk menghadapi hari kiamat? Dijawab sama orang tersebut, ya Rasulullah, saya tidak punya persiapan apa-apa, tapi hati saya penuh kecintaan kepadamu dan kepada Rasulullah SAW, kepada Allah dan kepadamu wahai Rasulullah. Dan cintanya beliau kepada Nabi Muhammad dibuktikan dengan mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti akhlak Nabi Muhammad, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, selalu mengingat Nabi Muhammad SAW. Dijawab sama Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Nanti di hari kiamat
Ketika hari kiamat turun, ketika hari kiamat datang, engkau bakalan bersama orang yang engkau cintai. Jika engkau cinta kepada Allah, jika engkau cinta kepada Aku, di hari kiamat engkau bakal mendapatkan pertolongan dari Allah. Di hari kiamat engkau akan bersama-sama denganku. Cinta perlu bukti. Kalau kita pengen bersama-sama dengan Nabi Muhammad di hari kiamat, hoyong deh. Hoyong kesempatan dengan Nabi Muhammad. Buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Nih, saya mau nanya nih kepada semua anak. Mau nanya ini mah. Kalau masuk ke rumah, suka baca salam teh, ucapkan salam. Bangun ingat, masya Allah. Sakumaha hese nang ucapkan assalamualaikum ketika masuk ke rumah. Hese berat ucapkan assalamualaikum. Berat ucapkan assalamualaikum. Terlalu panjang kalimat assalamualaikum. Panjang teh. Kalau dibandingkan pengorbanan Nabi Muhammad, berat mana? Berat perjuangan Nabi Muhammad. Dia mengucapkan assalamualaikum ketika masuk ke rumah. Dan ini diajarkan bukan kanjeng Nabi Muhammad. Ieu akhlakna kanjeng Nabi Muhammad. Ieu teh ajaran kanjeng Nabi Muhammad. Sunnahna Nabi Muhammad. Masuk rumah ketuk pintu ucapkan assalamualaikum. Apa beratnya? Yang mudah seperti ini aja kita nggak amalkan. Yang mudah seperti ini aja nggak kita turuti. Yang mudah seperti ini aja nggak bisa kita nggak mampu kita untuk mengerjakannya. Gimana lagi kita mau membuktikan cinta kita? Yang jomblo, dengar yang jomblo nih. Jangan dijadikan alasan kalau misalkan jomblo ngekos, Habib saya mah nggak pernah mengucapkan salam karena di rumah nggak ada siapa-siapa. Masuk kos sendirian, pulang ke kos sendirian. Jangan dijadikan alasan. Kalau dijadikan alasan mentang-mentang jomblo ngekos sendirian, nggak mengucapkan salam karena sendirian di kamar ngahuleng wae. Noan HP nungguin yang ngechat, ayah ngechat, datang payu. Kok dijadikan alasan untuk tidak mengucapkan assalamualaikum karena ajaran assalamualaikum ketika akan memasuki rumah diajarkan oleh Nabi Muhammad bukan hanya ketika di dalam rumah ada orang, walaupun di rumah tidak ada orang disunnahkan, diajarkan, dituntun bukan Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam. Ini yang mudah. Ini yang mudah. Masuk rumah ucapkan salam mulai saat ini. Sok ngajung salam cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad, ngajung sadayana, angkat tanganna salam cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad. Ngajung sadayana nu cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad. Sadayana ngajung nu cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad. Cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad berarti hoyong kempes sareng Kanjeng Nabi Muhammad. Leres henteu? Betul henteu? Leres henteu? Kita cinta kepada Nabi Muhammad karena kita pengen. Jangan diturunkan dulu, belum suruh dulu. Yang angkat tangannya yang ngaku cinta sama Nabi Muhammad, buktikan minimal setiap masuk rumah ucapkan salam, setiap keluar rumah ucapkan salam. Siap enggak? Siap enggak? Siap enggak? Tadi saya bilang jarang. Jomblo paling jarang ucapkan salam. Jomblo nungkos. Setiap masuk rumah ucapkan salam. Mau di rumah nggak ada orang, nggak ada orang ucapkan. Siap enggak? Iya teh sunnah Kanjeng Nabi Muhammad, ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Siap enggak ngamalkeun anak? Siap enggak? Sebagai bukti cinta orang ka Kanjeng Nabi Muhammad, siap enggak? Cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad turunkan tanganna. Datang terus wae. Tapi kok kanker. Ya hampir saja mie diri biasa wae. Kudu gogorokan. Masya Allah, cuma ngangkat tangan wae geus kanker. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Lihat ini keringatnya terus kena. Masya Allah. Kayak di sauna. Ya, tadi ya. Jika di sauna, Masya Allah. Mencinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nusu berang tapi subuhna keberangan. Nusuha subuhna dibarengkeun jeung duha.
Wae budug. Cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad. Cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad. Siap kita di malam yang mulia ini, di malam kita mengagungkan memuliakan Nabi Muhammad, berjanji mulai subuh besok moal subrang deui. Siap enggak? Siap. Subuh tepat waktu, siap enggak? Siap. Insyaallah. Ayat itu ayat insyaallah. Memang diajarkan ke Kanjeng Nabi Muhammad ketika kita ingin melakukan sesuatu mengucapkan insya Allah, tapi kita mah beda insya Allah. Salat subuh siap untuk insya Allah berat itu ya. Insya Allah itu bohong. Ya, jadi insya Allah punten heula ini nama. Jawabannya siap enggak? Siap. Siap dibarengi dengan insya Allah. Siap enggak? Siap. Siap insya Allah. Siap insya Allah. Siap insya Allah. Yang disyafaati ku Kanjeng Nabi Muhammad. Di hari kiamat ketika kita luntang-lantung ka ditu ka dia, milarian pitulung, milarian pertolongan, nyari keselamatan Nabi Muhammad yang hanya bisa menyelamatkan dan menolong kita. Kita membutuhkan keselamatan dari Nabi Muhammad. Kita butuh henteu pertolongan Kanjeng Nabi Muhammad. Syafaat Nabi Muhammad butuh henteu? Butuh henteu? Butuh henteu? Disurgakan Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali diizinkan untuk masuk surga dari semua manusia dan bangsa jin adalah Nabi Muhammad. Hoyong minta sasarangan lebat ke surga sareng Kanjeng Nabi Muhammad. Hoyong teh. Mana udah diturunkan tangannya. Belum disuruh turunkan. Tolong diturunkan. Kan sampai 5 menit. Ya, sabar atuh. Jangan sampai 5. Nabi Muhammad berdarah-darah itu mana? Udah diturunkan deui. Doa oge ya doa ieu doa teh. Kumarek dikabul doa na angkat tanganna satinggi-tinggi nama ieu doa teh ieu. Teu aya semangat doana. Ya. Siap subuh teu terlambat deui siap teu? Siap insya Allah. Siap insya Allah. PR malam hari ini bagi yang cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai malam hari ini ketika akan masuk rumah, PR pertama, PR pertama ketika masuk rumah ucapkan Assalamualaikum. Ucapkan salam saya setuju. Assalamualaikum. Kalau mau komplit Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian ditambah dengan surat ayat kursi, ditambah surat al-ikhlas. Dikatakan sama ulama Al-Habib Muhammad Al-Haddar, saha nulebet ka bumi mengucapkan assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dibarengi dengan baca, belum disuruh turun tanganna, dibarengi dengan baca ayat kursi, dibarengi dengan baca surat kulhu, maka bakalan banjir rezekina, bahkan melimpah ke tetanggana. Yang tadi bengharkan ke Allah, yang tadi sugihkan ke Allah, yang tadi seerkan hartana ke Allah. Mana amalan tadi teh? Geus pohok deui wae, masyaallah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sunnahna cukup assalamualaikum, tapi kalau pengen dapat bonus dari Allah, dibanjiri dengan rezeki oleh Allah bahkan sampai melimpah ke tetangga, nah amalkan dengan yang tadi.
Insya Allah mau diamalkan istiqomah setiap masuk rumah diamalkan eta amalan, insya Allah bakalan kaya raya barokah harta anak. Moga usaha anak bakalan barokah. Moga bisnisnya bakalan barokah. Amin. Ya Rabbal alamin. PR nuka 2 belum selesai, tong diturunkan pokoknya matangana. Tong diturunkan. Masya Allah, tong diturunkan. Mau diturunkan tanganna sebelum disuruh turun. Berarti tercinta ke Kanjeng Nabi Muhammad. Oh yang terang abdi mah buktina kumaha cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Nuka 2 naon PR-na tadi teh? Nuka 2 PR-na naon? Subuh tong kaberangan. Harta senda. Harta senda. Tapi handi PR nuka 3. PR nuka 3. PR nuka 3. Setiap habis sholat 5 waktu ucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siap kita ngamalkeun anak? Siap anda? Siap. Kita pernah ngadoakeun orang tuana sahabis sholat 5 waktu ketika dia berdoa hirupna moal barokah, hoyong teu barokah hirupna. Hoyong teu. Setiap doa, setiap habis sholat 5 waktu doakan orang tua na kumaha carana Rabbi firli warhamhuma shaghira. Amin. Siap kita ngamalkan ieu 3 amalan? 3 PR siap tadi amalkan? Siap insya Allah. Turunkan tangannya. Alhamdulillah. Dengan turunnya tangan kalian sudah cukup juga saya menyampaikan tausiah. Semoga lanjutkan sampai subuh, sampai mencicing wae nya. Enak. Habib Hanif sudah nyampe Ciherang, sebentar lagi sampai. Alhamdulillah. 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 Sedikit aja. Duduk galanya. Minum bola atuh. Kopi. Kabayun gak dia? Ayo kabayun. Kabayun. Buruan kabayun. Era mah kabayun. Ayo ka dia. Tadi paling tarik dia. Kabayun. Moal dicarekan. Moal digebuk moal. Bare di pasian cai. Ayo buruan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sampai ke kiri dia jomblo. Butuh pasangannya. Jadi. Namina saha? Bukan. Asep. Mana suaranya ya? Oman Pedon. Asep Pedon, anak rek. Di mana? Kurang disamakan wae. Kali. Amin saha dari Maulana. Ilham Maulana. Dari mana? Asep Pedon karana. Di mana? Coba dari mana? Dongyan. Kita akan dengan Muhammad. Cinta. Tinggal ayeuna dibuktikan. Siapa yang membuktikan anak? Insya Allah. Moga-moga Ilham Maulana bersama rekan-rekan yang lainnya yang punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad bisa membuktikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Amin. Ya Rabbal alamin. Sabar umurna 20 tahun. Ya Allah alhamdulillah. Nah, Sesa. sholawatan sasarangan ya. Iya. Jadi backsona.
Backsound jangan yang lain, ini backsound aja. Ya, backing vokal, backsound lagi backing vokalnya. Baking soda. Hah? Ya Rabbi bil Mustafa kali sidana ya santa. Ya Rabbi bil Mustafa Ayo sadayana kita bersolawat bersama-sama dengan Ilham Maulana. Siap kita? Ya Rabbi bil Mustafa Muhammad